Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mahasiswa dan mahasiswi sudah bergabung pada hari ini. Kali ini saya akan mengantarkan materi tentang kebudayaan dan masyarakat, khususnya pada mata kuliah sosiologi. Kebudayaan dan masyarakat ini saya akan jelaskan beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama, pokok bahasan kita adalah definisi kebudayaan, kemudian membahas tentang definisi para ahli. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur kebudayaan, kemudian fungsi kebudayaan, terakhir hakikat kebudayaan. Kemudian sebelum saya menutup nanti, saya akan memperlihatkan bagaimana budaya Bugis, dan seharusnya Anda juga perlu melakukan analisis tentang bagaimana budaya Bugis dalam kondisi sekarang ini. Pertama, kita akan melihat definisi kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Itu ya, budi dan akal. Kemudian adapun istilah culture, jadi kebudayaan biasa juga disebut dengan culture, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, ya, culture. Bahasa Latinnya adalah colere. Culture ini berasal dari bahasa Inggris, kemudian colere bahasa Latinnya. Kemudian colere itu artinya mengelola atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, colere kemudian menjadi culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Jadi kalau kita mau lihat ini, pengertiannya adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Lihat gambar ini. Dulu kondisinya banyak sawah, sekarang menjadi banyak gedung. Itu karena adanya budaya manusia, yaitu kemampuan mengolah dan mengubah alam. Di Makassar dulu itu banyak sawah, sekarang sudah tidak ada sawah lagi. Mungkin juga di Parepare seperti itu ya. Dulu banyak sawah, sekarang di kota itu sudah tidak ada lagi sawah. Itu definisi kebudayaan. Kemudian bagaimana dengan para ahli merumuskan definisi kebudayaan? Ini pertama saya akan memperlihatkan pendapat dari Abby Taylor. Ini adalah antropolog yang memberikan definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi saya ulangi, kebudayaan terdiri dari pengetahuan. Ya. Pengetahuan nanti akan meluhurkan kebudayaan. Dulu kita lihat ini gambar ini. Dulu pengetahuannya manusia tidak seperti sekarang ini mampu membuat mobil. Dulu ada dokar, bagaimana kita memanfaatkan alam untuk digunakan sebagai bentuk transportasi. Itu karena ada pengetahuan ya, sistem kepercayaan, moral, dan sebagainya. Kemudian Seleucus Mardi mengatakan bahwa
Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi rumah ini adalah bagian daripada kebudayaan, transportasi juga bagian daripada kebudayaan. Laptop yang ada di sini ini juga bagian daripada kebudayaan. Makanya ada yang kita dengar kebudayaan dulu atau kebudayaan tradisional dengan kebudayaan modern. Jadi kebudayaan itu tidak hanya identik dengan tarian, ya, tari adat, identik dengan baju adat, tetapi semuanya yang menyangkut tentang segala aktivitas manusia itu adalah bagian daripada kebudayaan. HP juga adalah bagian daripada kebudayaan. Kemudian apa unsur-unsur kebudayaan? Menurut Clucon, di dalam sebuah karyanya yang berjudul Universal Category of Culture, bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu jadi culture universal ini yang dimaksud adalah kita bisa jumpai di mana-mana. Di Indonesia kita dapatkan, di Malaysia juga kita dapatkan, di Amerika juga, di Eropa. Itu yang dimaksud dengan culture universal. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Jadi itu unsur pertama. Pakaian perumahan, alat rumah tangga, senjata, dan sebagainya. Kita lihat ini, gambar ini. Dulu, walaupun zaman dulu itu memerlukan peralatan, ya. Misalnya untuk pakaian, kita lihat ini ada pakaiannya. Kemudian rumah, dia juga butuh rumah. Ya, walaupun orang dulu butuh rumah, berarti itu yang dimaksud dengan culture, entah itu di zaman purba atau zaman sekarang ini. Yang kedua adalah mata pencarian. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, petani, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi. Itu yang menjadi unsur kedua. Tidak ada manusia yang tidak punya pekerjaan atau pencarian hidup. Manusia tradisional pun juga memiliki yang namanya sistem mata pencarian. Kemudian sistem kemasyarakatan, ada sistem organisasi. Kita lihat ini, mereka berorganisasi, berkumpul sedemikian rupa, meskipun sifatnya masih sederhana. Jadi kita sebelum pandemi mestinya harus belajar di kampus. Sekarang tidak lagi, karena ini adalah sistem kekerabatan, ada organisasi. Kemudian ada bahasa, tentu jelas ya, ada kesenian. Terus yang keenam ada sistem pengetahuan, yang ketujuh ada religi. Ini ketujuh unsur kebudayaan. Saya kira paham ya sampai di sini. Kita lanjut. Kemudian fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan atau manfaat kebudayaan. Pertama adalah kemampuan kebudayaan manusia merupakan hasil cipta yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Misalnya tidak ada kayu untuk memotong, diciptakanlah kapak untuk memotong. Sekarang ada gergaji, mesin-mesin yang membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah fungsi yang pertama. Yang kedua, hasil karya masyarakat melahirkan teknologi, kebudayaan,
kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dibilang dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungannya maksudnya. Coba kita perhatikan bagaimana masyarakat dulu mempertahankan hidupnya dengan menggunakan teknologi atau alat sederhana. Sekarang sudah semakin canggih. Kemudian kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Jadi kebudayaan fungsinya untuk mengatur antara yang tua dan yang muda, mengatur antara perempuan dan laki-laki. Ya, di situ ada aturan. Kemudian sebagai wadah segenap perasaan manusia. Jadi semua yang terkait dengan perasaan manusia itu diwujudkan dalam bentuk kebudayaan. Misalnya kesenian. Nah, makanya tercipta ada banyak tari-tarian. Ada tari Pakarena untuk menggambarkan perasaan manusia, khususnya orang Bugis, dalam bentuk tarian. Sekarang kita membahas sifat dan hakikat kebudayaan. Ya, di sini Anda lihat beberapa gambar. Saya jelaskan sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan saling berbeda dengan yang lainnya, namun tidak setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah pertama, kebudayaan terwujud dan disalurkan lewat perilaku. Jadi kita lihat di sini perilaku orang dulu itu senang mainnya di luar. Ya, itu adalah bagian daripada kebudayaan dulu. Kemudian kita lihat ya ini senang bermain dan bergerombol. Kemudian kondisi sekarang ini kita lihat anak-anak bermainnya dalam rumah dengan HP. Kalau di sini cenderung berinteraksi, kalau di sini cenderung individualistis. Nah, itulah perbedaan budaya dulu dan sekarang. Jadi kebudayaan terwujud dalam dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Apa perilakunya? Di sini sangat harmonis, di sini cenderung individualistis. Kemudian kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi permainan tali ini akan terus ada sepanjang ketika orang ini masih hidup. Sama juga dengan ini permainan ban bekas. Ini masih akan terus ada ketika orang ini masih ada, dan saya mengalami itu. Ya. Kemudian kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban. Dulu sebelum kita sekolah harus angkat air. Itu bagian daripada kebudayaan dulu. Sekarang kalian enak saja, sisa memutar keran, kemudian air mengalir. Harus menyapu halaman sebelum berangkat sekolah dan sebagainya. Akan berbeda budaya dulu dengan budaya sekarang dan berisikan kewajiban-kewajiban. Tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak, kemudian tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Saya kira itu ya sifat hakikatnya. Kemudian terakhir saya ingin memperlihatkan salah satu budaya Bugis. Ya, ini ada orang yang sedang mengangkat rumah. Ada sedang mengangkat rumah ya. Ini kebudayaan Bugis yang dulu.
Nah, sekarang buat tugas analisis tentang budaya Bugis saat ini. Kalian bisa juga mendeskripsikan bagaimana pola masyarakat Bugis pada saat itu, bagaimana kekerabatannya, bagaimana aturannya, dan sebagainya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, kita lihat ya. Jadi saya ulangi ya, buat analisis tentang budaya Bugis ini sebanyak 1 halaman dan tulis tangan. Saya kira itu saja ya. Selamat mengerjakan tugas. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.